Kalau kita mau meneliti, itu kan memang yang salah satu eh, jadi dasar pemilihan topiknya. Jadi ketika kita menentukan atau mau menentukan topik atau permasalahan ya, eh, kan faktornya banyak. Bisa saja kita mau menentukan topik dengan alasan karena sedang tren atau ya atau karena topik itu sedang dibutuhkan oleh umat manusia ya. Seperti waktu pandemi kemarin banyak penelitian muncul tentang penyakit COVID-19 seperti itu ya. Nah, kalau yang topik yang sedang booming itu kan biasanya sudah ada penelitian yang dikerjakan ya, yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Yang kita harus pastikan adalah kalau kita mau menentukan topik, yang pertama ya itu belum pernah ada yang meneliti. Ya kalaupun ada yang sudah meneliti ya sebenarnya juga bukan berarti sama sekali tidak bisa ya, tapi kita juga harus mengatur supaya jangan sampai eh, sama persis. Katakanlah objeknya bisa aja diganti ya, ruang lingkupnya bisa aja diganti, ditambahkan variabel yang lain dan sebagainya ya. Eh, nah tapi bagaimanapun satu penelitian itu akan kelihatan bagus ya, akan kelihatan menarik kalau dia itu terkait dengan suatu penelitian yang sudah ada. Ya, selain tampak menarik, itu juga mendukung ini. eh, jadi karena penelitian itu bisa dikaitkan dengan penelitian yang sudah ada, artinya orang akan lebih atau penelitian kita itu akan lebih bisa diterima, akan lebih kuat lah ya, karena dianggap ini sudah atau ya punya dasar atau punya penopang yang sangat kuat gitu. Oke. Jadi eh, nah, di sini yang mau dibahas itu adalah keterampilan seperti itu ya. Gimana kita bisa mengaitkan eh, objek yang kita mau tanda tangan sini. Gimana kita mengaitkan objek yang akan kita teliti dengan hasil penelitian yang sudah ada gitu ya. Nah, udah satu aja ya. Ya, oke. Oke, ini jadi kita masuk ke ini aja ke materinya ya. Oke, di sini kan eh, didahului dengan ini ya. Hmm, Ya bisa dikatakan adalah kewajiban ya. Dan hal itu juga merupakan tuntutan dari eh, ini SDGs, pembangunan berkelanjutan ya. Nah, di sini ada poin-poin SDGs tapi ya itu eh, bisa dibaca sendiri aja ya. Oke. Ya, baik dosen maupun mahasiswa masing-masing punya latar belakang sendiri ya, mengapa mereka harus meneliti. Kalau bagi dosen sendiri itu kan adalah memang tuntutan profesi ya. Kalau mahasiswa ya itu adalah juga ya sebenarnya tuntutan juga untuk apa supaya mereka punya kemampuan, punya dasar yang kuat dalam melakukan eh, risetnya nanti ya. Karena kalau di eh, tugas akhir nanti, di skripsi nanti itu kan harus melakukan penelitian ya. Oke. Dan juga ya itu juga sebagai persiapan mungkin masuk ke dunia kerja
siapa tahu nanti akan masuk ke bidang-bidang atau profesi yang menuntut kemampuan itu melakukan penelitian. Oke, kita juga mengetahui bahwa ini ya, eh, untuk penelitian ini ada semacam pembiayaan ya, ada semacam pendanaan yang eh, diselenggarakan oleh berbagai macam instansi ya, baik oleh eh, negara, instansi pemerintah ataupun oleh swasta ya, industri gitu. Sehingga sebenarnya peluang untuk melakukan penelitian itu terbuka lebar. Akan tetapi kendala yang mungkin dirasakan hmm, jadi penghambat. Kenapa kok penelitiannya di Indonesia ini bisa dikatakan datanya masih minim, ya, masih sangat kurang, tertinggal di sesama negara-negara Asia Tenggara ya. Posisi kita tuh masih paling bawah sepertinya ya. Kalaupun bukan paling bawah mungkin ya, tapi masih masuk papan bawah. Ya. Itu biasanya kalau di survei ya, kesulitannya adalah menentukan ini apa yang mau diteliti ya. Jadi sebenarnya sarana sudah banyak yang siap ya, tapi salah satu kendalanya adalah apa yang mau diteliti ya. Oke. Artinya di sini dalam pendidikan kita masih ada sesuatu yang harus dibenahi ya. Jadi kalau dalam kalau dalam jenjang perguruan tinggi itu ya mestinya sudah dipersiapkan mahasiswa itu ketika masuk perguruan tinggi sudah punya kemampuan untuk mencari objek penelitian ya. Selain selain nanti melaksanakan penelitiannya, tapi yang awal sendiri adalah ya kadang menentukan atau mencari objek penelitian itu sendiri juga merupakan suatu kesulitan tersendiri. Jadi kalau jadi ada yang mengatakan kalau kita sudah bisa menentukan rumusan masalah ya itu sebenarnya sudah setengah dari penelitian itu sendiri ya. Oke, kita lihat dari awal ya. Dari pelaksanaan eh, kalau kita mau meneliti ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ya. Yang pertama, yang paling awal itu adalah kita harus punya topik dulu. Kita mau meneliti ya harus ada sesuatu yang diteliti dulu. Ya sesuatunya apa kita harus tahu. Kita harus menentukan. Ya jadi apa idenya, topik, gagasan atau ya masalahnya apa. Oke. Kalau sudah ketemu, masalah itu harus dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Ya misalkan waktu pandemi kemarin masalah yang muncul itu adalah eh, COVID ya, ada penyakit COVID. Ya penyakitnya itu masalah, tapi masalah penelitiannya apa harus spesifik ya. Mungkin ada yang ingin meninjau ya bagaimana atau membuat vaksin untuk COVID. Tapi ada juga yang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana melokalisir penyebaran atau meminimalisir penyebaran COVID ya. Karena masalah vaksin bukan dunianya gitu mungkin ya. Ada juga yang mungkin ingin menelitinya ya bagaimana ini ya membangun ekonomi kembali setelah COVID atau mungkin bagaimana eh, ya artinya mencegah ekonomi itu ambruk gara-gara pandemi COVID karena mungkin dia bidangnya adalah memang bidang ekonomi ya bukan bidang bidang pengobatan gitu. Jadi masalahnya apa yang ingin itu dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan itu sudah jelas, artinya penelitian itu sudah bisa fokus, tidak melebar-lebar ke mana-mana gitu ya. Kalau sudah ada pertanyaannya, maka selanjutnya peneliti harus tahu
instrumen apa saja yang diperlukan supaya pertanyaan itu bisa terjawab. Kadang ada yang harus mengumpulkan data, ya, ada yang harus membuat kuesioner, atau ada yang harus membuat instrumen-instrumen yang lain ya, membuat membuat catatan sendiri. Ya, misalkan dia harus mengamati di laboratorium, itu harus tahu apa saja yang dibutuhkan alatnya, sarananya ya. Oke, dan data apa yang ingin diperoleh. Bisa saja penelitian itu benar-benar baru, sehingga literaturnya sangat minim. Nah, itu tantangan tersendiri. Datanya belum ada yang pernah ngambil, maka ini benar-benar dia harus ngambil data yang jadi data primer, ya, data yang paling awal diambil. Setelah ditentukan sarananya, instrumennya, ya, dan tahu harus ngapain, eh, selanjutnya metode. Jadi kalau misalkan nanti, ya, walaupun mungkin datanya belum dikumpulkan, tapi nanti setelah datanya dapat, dia udah harus tahu metodenya apa yang akan dipakai. Jadi sebelum ngumpulin data juga sudah punya bayangan. Nanti kalau datanya sudah terkumpul, datanya harus diapakan. Itu ya. Metode eh, harus dicari yang sesuai karena biasanya satu masalah itu bisa jadi ada banyak metode. Ya, pemilihan metode itu ya bisa dengan pertimbangan mana yang paling akurat, tapi juga bisa dengan pertimbangan mana yang paling yang ini ya, yang bisa dilakukan. Mungkin ada metode yang sangat akurat tapi biayanya mahal atau waktunya terlalu lama, ya. Bisa jadi begitu. Kalau pertimbangannya harus ngejar waktu atau mungkin karena harus menekan biaya, ya bisa saja dipilih metode yang lain selama masih bisa diterima. Nah, di sini gimana kalau dari langkah pertama saja masih macet? Artinya idenya belum ada. Kalau idenya belum ada kan belum tahu harus ngapain ya. Data apa yang harus dikumpulkan juga nggak tahu. Ya, metode apa yang harus dipakai juga nggak ada, belum bisa dicari. Karena yang mau diteliti sendiri juga belum tahu apa ya. Nah, tahapan atau eh, ya mungkin ini semacam tips ya. Gimana untuk mendapatkan di penelitian? Nanti bisa dipraktekkan ya. Ketika kalian mau bikin riset mini ini ya, atau mungkin sebagian sudah ada yang punya ide ya. Yang pertama di sini saran dari penulis adalah rajinlah mengunyah pertanyaan yang dirumuskan 5W1H itu ya. Ya, apa kan ya? Urutannya mungkin bisa aja ngacak, tapi kan 5W itu kan kita tahu ya, who, when, what, why, where gitu ya. Siapa, kapan, apa, ya, bagaimana atau mengapa dan di mana ya. How itu hanya itu how ya, bagaimana. Itu ya itu ditanyakan ya kalau ada suatu fenomena ditanyakan dengan apa rumusan tersebut. Yang kedua, ya sadarilah bahwa ini pemicu itu sebenarnya ada di sekitar kita. Yang diperlukan itu eh, sebenarnya ya ini cara pandang ya, cara berpikir, sikap mental, kebiasaan mengamati. Kadang-kadang kita karena sesuatu itu sangat biasa, kita nganggap itu nggak ada istimewanya ya. Kita sehari-hari ya kita sehari-hari lewat katakanlah ngelewatin karena dari rumah ke kampus harus lewat bengkel, kita jalan kaki lewat bengkel dan yang kita dengar dari bengkel itu suara ya katakanlah suara besi beradu dengan besi gitu ya karena orang harus mukul-mukul apa gitu ya atau harus eh, menggerinda dan sebagainya ya suara-suara yang bising seperti itu ya karena mungkin tiap hari pulang pergi tahu ya bahwa ya yang didengar itu ya seakan-akan itu jadi sesuatu yang biasa dan nggak ada istimewanya gitu ya tapi kalau kita mengubah sikap atau cara pandang kita bahwa eh, fenomena yang seperti itu ya yang katakanlah tiap hari kita lewat dengar suara aktivitas di situ ya sebenarnya bisa saja jadi bahan penelitian ya, tergantung bidang kita ya. Ya kalau dalam bidang matematik misalkan ya eh, mungkin kita mau
ya bisa aja mensurvei ini. Kira-kira jenis mobil apa sih yang sering masuk bengkel ya? Artinya yang katakanlah nih bengkelnya bengkel ini ya, bengkel bukan bengkel eh, suatu ini, suatu merek, tapi bengkel umum ya. Atau katakanlah bengkel motor ya, kita juga bisa survei nih. Motor apa sih yang sering jadi langganan bengkel ya? Merek apa gitu kan? Ya, itu kan bisa jadi satu objek penelitian. Ya. Dan mungkin jadi nanti jadi rekomendasi kan. Oh kalau saya mau beli motor jangan yang merek ini nih, nanti langganan masuk bengkel kan. Atau misalkan di survei ya, rata-rata motor tuh ke bengkel ngapain? Apakah cuma ganti oli, servis rutin, ya, atau ada kerusakan-kerusakan jenis tertentu yang eh, sering ini ya sering terjadi gitu. Itu bisa jadi objek penelitiannya. Jadi kalau kita cuma sekedar bolak-balik mendengarkan suara aktivitas di itu ya dan menganggap itu jadi suatu yang sangat biasa, dan tentu kita akan sulit untuk menentukan ini apa ide penelitian ya. Tapi kalau kita menyadari ya sebenarnya sekeliling kita sehari-hari atau hidup kita itu diliputi banyak ini ide penelitian ya. Tinggal bagaimana kita melatih eh, ini ya sense kita terhadap sekitar kita gitu ya. Yang ketiga adalah kita harus paham tempat, situasi, aktivitas yang dapat memicu ide kreatif. Oke, ini masalahnya ya ini personal ya. Artinya tiap pribadi mungkin punya aktivitas tertentu atau tempat tertentu atau waktu tertentu yang dirasa mungkin paling eh, mudah untuk berpikir kreatif, untuk apa mengeksplor ya atau brainstorming ya, sehingga bisa muncul banyak ide ya. Katakanlah ada yang mungkin pikirannya suka muncul kreatif kalau dia lagi mancing. Nah, dia pergi aja ke sungai terus mancing di situ ya nanti mungkin akan muncul ide-ide yang apa bervariasi ya. Atau yang ada yang suka misalkan idenya suka muncul kalau lagi melukis. Nah, terus dia kalau gitu ya luangkan waktu melukis sesuatu ya. Nanti bisa jadi ya akan muncul ide-ide yang kreatif di situ. Jadi masing-masing coba untuk mengenali dirinya sendiri. Kira-kira saya itu paling mudah muncul ide itu kapan ya atau dengan aktivitas apa ya. Yang berikutnya bagaimana cara mencari topiknya. Oke. Untuk melakukan penelitian ya langkah pertama ini yang bisa dianggap cukup sulit ya atau bisa juga paling sulit sebenarnya. Memilih menentukan topik ide penelitian. Dari survei diketahui bahwa kurangnya kemampuan dosen ya dan juga mahasiswa, jadi nggak cuma mahasiswa nih, dosen juga kasusnya sama ini. Dalam melaksanakan penelitian adalah ya mereka kurang mampu ya, dalam mencari atau menentukan topik penelitian. Oke. Menurut Craig Lule dalam artikel Guide to Increase Creativity in Research eh, tahun 90 nih ya. Oke, untuk mendapatkan gagasan penelitian itu memang suatu langkah yang ya, dianggap paling sulit, tersulit. Seorang peneliti yang sukses biasanya ditentukan oleh ketepatannya memilih masalah penelitian, baik dari aspek guna laksana maupun ketersediaan metode untuk memecahkannya. Nah, di sini disajikan gambar tentang sumber-sumber ide penelitian ya. Ini juga bisa jadikan tips. Yang pertama adalah baca laporan hasil penelitian. Ya, kalau kalian baca skripsi itu atau jurnal ya, itu kadang si peneliti cukup berbaik hati di bagian saran memberikan suatu ide yang selanjutnya, ya, ide penelitian selanjutnya. Jadi sekaligus dia memberitahukan gap dari penelitian ini apa. Jadi ada saran untuk ide selanjutnya. Tapi kalau mau mengikuti ide tersebut, itu pastikan dulu bahwa belum keduluan sama orang lain. Kalau orang lain sudah mendahului ya, ya harus cari yang lain.
atau harus dimodifikasi supaya jangan sama persis. Yang kedua adalah yang ikuti seminar diskusi ya dari bahan seminarnya, dari pertanyaan-pertanyaan peserta seminar itu kadang bisa memunculkan ide penelitian atau dalam seminar itu juga sekaligus jadikan ajang untuk menjalin atau menambah kolega, berkenalan dengan eh, peserta dari tempat lain, dari kampus lain atau dari instansi lain ya. Yang berikutnya adalah pernyataan pemegang otoritas. Ya, kadang kebijakan pemerintah itu juga bisa jadi sumber penelitian. Ya, efeknya apa, dampaknya gitu ya, latar belakangnya apa ya, itu bisa juga diteliti. Kemudian pengamatan, ya, pengamatan apakah ada sesuatu yang menarik, apakah ada sesuatu yang anomali gitu ya, yang biasa begini kok tiba-tiba begitu. Nah, itu kan jadi topik penelitian. Ya, kita biasa jalan ke kampus di pojok jalan suka lihat ada eh, tukang, misalkan tukang somai mangkal, kok tiba-tiba hari ini nggak ada, berubah jadi eh, tukang batagor misalnya, atau apa tukang bakso misalkan. Ya mungkin itu kayaknya nggak, bukan suatu yang penting ya, tapi kalau kita lihat oh ini anomali nih, mungkin bisa jadi eh, sumber penelitian juga, sumber ide kan. Pengalaman pribadi, pernah punya masalah tertentu ya, misalkan masalah eh, tiap apa dikirimi uang saku kok selalu nggak cukup gitu misalkan. Yang teman-teman yang lain uang sakunya lebih sedikit tapi cukup. Nah, padahal ya pengeluaran rasanya apa nggak beda jauh ya. Ini apa penyebabnya? Kenapa ya? Nah, itu bisa jadi sumber penelitian juga, sumber ide ya. Kemudian dengan browsing internet. Ya, jadi kalau browsing internet ya tidak cuma diniatkan berselancar cari hiburan, tapi eh, coba cari-cari ini sumber ide untuk penelitian. Oke, berikut adalah trik ya atau cara-cara untuk menemukan ide. Yang pertama, gunakan perpustakaan dan internet. Ya, jadi di kampus ini kan kalian udah ada fasilitas perpustakaan yang cukup lengkap fasilitasnya ya, bisa buat bersantai. Ya. Internet, ya ini pasti juga sudah eh, familiar ya, mencari ide lewat internet, lewat googling ya, mencari apa artikel, jurnal dan sebagainya. Untuk melakukan penelitian dianjurkan baca jurnal ilmiah, ya. Bukan buku teks ya. Kalau buku teks isinya kan sudah baku dan isinya biasanya ilmu-ilmu dasar yang cukup lama dan tidak bergerak ya. Kalau jurnal itu kan sering update, selalu update. Ya. Untuk memilih jurnal, dianjurkan menggunakan jurnal ilmiah luar negeri. Oke, karena jurnal ilmiah luar negeri biasa muat rincian pelaksanaan penelitian dengan jelas dan itu dalam bentuk narasi. Ya, tapi ini relatif juga sih. Artinya yang dalam negeri pun yang model begini juga ada. Menulis pelaksanaan penelitian dengan jelas. Ya, tergantung jurnal aja sebenarnya ya. Tapi kalau jurnal luar negeri umumnya eh, penulisnya sering beragam dari banyak mm, negara. Ya, kalau jurnal yang berbahasa Indonesia umumnya ya lebih banyak penulisnya kan dari dalam aja ya. Kalau sumbernya atau penulisnya bisa dari banyak negara dan tentu akan lebih kaya dengan ini, dengan apa problem ya, dengan kaya dengan variasi masalah. Karena tiap negara kan mungkin punya latar belakang masing-masing ya, sehingga muncul ini ya masalah-masalah yang timbulnya juga akan beragam gitu.
Eh, Berikutnya gini, gimana cara melatih curiosity? Bagaimana melatih rasa penasaran ya dari baca artikel ilmiah? Oke. Eh, Banyak yang mengeluh walaupun sudah baca artikel ilmiah, tapi nggak juga dapat ide. Sebabnya adalah karena kita kurang terlatih menemukan ide. Berapa giat dapat dilakukan? Ya, pertama, bersikap sebagai kritisi. Kalau kita baca artikel ilmiah itu juga kita jangan seperti baca sesuatu yang sakral, oh ini udah pasti benar nggak boleh dibantah ya. Sebenarnya nggak juga ya. Mau dalam yang ilmunya eksak ataupun yang non eksak ya. Sebenarnya ilmu itu juga berkembang kan dalam sejarah juga banyak ilmu yang akhirnya dikritisi dan akhirnya dirombak teorinya kan. Ya kalau kita belajar ya dulu mungkin SMP tahunya mekanika itu kan mekanika Newton aja kan. Rumus gaya itu ya masa benda kali percepatan dan ya akhirnya eh, kita percayanya itu suatu yang sudah baku kan. Tapi kalau ketika sudah di perguruan tinggi atau ya udah level yang tinggi kan, ketika belajar tentang dunia kuantum tahu bahwa mekanika kuantum itu beda. Mekanika Newton itu nggak berlaku dalam dunia kuantum. Artinya di situ kan ada ilmu yang direvisi kan, yang dirombak kan. Oke, mekanika Newton berlaku dalam dunia yang sehari-hari ya nggak masalah. Tapi kalau kita udah masuk dunia kuantum, ternyata itu mekanika itu rusak di situ nggak berlaku lagi. Jadi kalau orang zaman dulu mungkin percaya ya mekanika Newton ini sebenarnya udah final ya, katakanlah seperti itu ya, udah suatu yang pasti dan apa nggak bisa dibantah itu. Tapi kalau ketika kita menemukan sesuatu yang baru, masuk dunia yang baru, oh ternyata ada jenis yang lain gitu. Ya dalam matematika juga seperti itu ya. Jadi kalau kita mungkin eh, belajar eh, ya dulu misalkan ketika SMA ya atau SMP misalkan ya, kalau dulu mungkin diajarin kalau eh, kuadrat suatu bilangan itu pasti positif ya atau nol minimal ya. Mungkin kalau kalau zaman dulu ya kita eh, akan pegang itu. Kalau x kuadrat sama dengan minus 5 nggak ada solusinya kan. Gitu ya. Ya, itu keyakinan anak SMP ya, gitu ya. Tapi kalau kita lanjut ke level yang lebih tinggi kan ternyata oh ya ternyata eh, ada bilangan yang namanya bilangan imajiner. Ya, jadi kuadrat bilangan bisa aja bernilai negatif gitu. Ya, kemudian mungkin nanti muncul muncul apa kekritisan gitu. Oh, bilangan imajiner itu bilangan yang dibuat-buat aja supaya itu bisa ada solusinya. Ya, tapi nanti eh, bisa bisa ya bisa diperlihatkan juga. Ya, ternyata bilangan imajiner itu fenomenanya juga muncul di alam. Artinya itu bukan bukan semata-mata bilangan yang dibuat-buat oleh orang supaya menyelesaikan masalah ya. Tapi ternyata fenomena alam pun menunjukkan bahwa bilangan imajiner itu sebenarnya ada. Nah, itu ilmu ya, itu berkembang terus ya. Itu kan tadi ilustrasi ilmu dari kita SD, SMP dan berkembang ya. Tapi kan ya itu kalau kalau seperti itu kan artinya memang ilmunya nambah terus ya. Tapi yang contoh pertama tadi bahwa ilmu itu bisa direvisi. Oke. Mungkin udah puluhan atau ratusan tahun orang percaya teori Big Bang ya, bahwa alam semesta ini eh, ya yang teori yang paling akhir kan tentang alam semesta itu kan tercipta dari ledakan gitu ya, dari ledakan ya. Ya, tapi ada bukti-bukti yang terbaru ya artinya teori Big Bang itu bisa jadi dikritisi ya. Ya mungkin eh, tidak direvisi total tapi mungkin ada tambahan-tambahan yang lain seperti itu. Oke. Jadi kalau kita baca artikel ilmiah ya walaupun artikel itu sudah diterbitkan di jurnal yang bereputasi ya artinya sudah melalui proses review dari reviewer yang bisa dipercaya
Ya kita tetap harus kritis. Ya kita tuh harus harus cari peluang, peluang di mana itu bisa dikritisi, bisa direvisi ya, seperti itu. Oke. Yang kedua, kajilah apakah topiknya relevan kalau diterapkan. Oke. Suatu topik bisa jadi menarik, relevan di negara lain ya, tapi di negara kita bisa jadi tidak. Atau jangan kan antar negara ya, antar pulau pun bisa jadi beda. Relevan atau menarik di satu pulau belum tentu di pulau yang kita tinggali ini. Ya, ya contoh Profesor Hoiting di Iowa terkenal dengan penelitian yang memanfaatkan kulit kayu yang efektif dalam mengendalikan patogen penyebab penyakit tanaman. Oke, Indonesia jenis kayunya lebih banyak dibandingkan di Amerika kan. Nah, itu kan sumber inspirasi juga nih. Kalau kayu kita lebih beragam ya, barangkali kita akan menemukan juga sumber yang lain. Oke. Berikutnya, apakah masalah yang diteliti itu juga ada di sekitar kita? Contoh, apakah penyakit layu pada tanaman tomat ya, yang di suatu artikel diteliti, apakah juga terjadi di negeri kita? Kalau tidak terjadi, ya bisa jadi sumber penilaiannya atau bisa jadi inspirasinya adalah mengapa kok di tempat kita nggak ada penyakit seperti itu? Ya, keistimewaannya apa? Ya, nanti bisa jadi kita eh, mengekspor ini solusi ke sana. Oh, di Indonesia nggak ada penyakit tersebut, sebabnya begini-begini ya. Oke. Yang keempat, bacalah bagian saran ya. Seperti tadi sudah disampaikan, eh, kadang ada beberapa penulis itu cukup berbaik hati memberikan saran penelitian selanjutnya. Oke. Tapi sekali lagi, kalau kita baca mau mengikuti saran, pastikan dulu orang lain belum mendahului. Karena bisa jadi orang lain juga udah baca penelitiannya, terus membaca bagian sarannya dan juga dapat ide begitu kan. Jadi kita harus hati-hati di situ ya. Seandainya masih belum juga bisa membuat kita mendapatkan ide, cobalah kiat dari Kevin Byron dalam makalahnya What is Creativity in Research. Nah, kiat itu disingkat dalam istilah scamper, yaitu substitute mengganti ya. Jadi dalam penelitian ya kadang-kadang eh, ada sesuatu yang kita ganti dengan yang lain, variabelnya diganti dengan sesuatu ya, itu substitute. Kemudian combine mengkombinasikan, ada dua metode atau tiga metode dikombinasikan, kita lihat efeknya. Adapt ya, mengadaptasi. Penelitian dari kutub utara dibawa ke daerah Katulistiwa ya, tapi harus diadaptasi ya di gimana efeknya ya. Kemudian modifikasi ya, hipotesisnya biasa diperlemah seperti itu ya, atau asumsinya ditambah dan sebagainya. Kemudian put to other uses, gunakan untuk menggunakannya untuk hal yang lain. Oke. Eh, Mungkin penelitian tentang obat eh, tanaman kentang ya, kita coba digunakan buat tanaman kaktus gitu misalnya ya, apakah berhasil. Kemudian eliminate, menghilangkan, ada bagian-bagian yang dihilangkan atau hipotesisnya dihilangkan ya. Lakukan sebaliknya, reverse. Oke. Kita melakukan berlawanan dengan yang dilakukan oleh peneliti. Oke. Nah, yang dimaksud adalah mencoba melakukan scamper. Yang dimaksud oleh Kevin Byron adalah mencoba melakukan scamper pada salah satu atau seluruhnya dari yang sudah dilakukan atau diteliti oleh orang lain. Oke. Yang berikutnya ini adalah ya prinsip lihatlah kemana mobil pemadam kebakaran pergi.
Maksudnya paham nggak? Ya kalau mobil pemadam kebakaran pergi kan berarti di sanalah terjadi kebakaran ya. Jadi eh, prinsip ini adalah mengekor apa yang dilakukan orang lain. Ya orang biasanya cenderung kemana ikuti. Ya. Terutama jika untuk memperoleh dana hibah. Ya. Oke, di sini kasih suatu link ya, contoh judul PKM yang lolos ya. Eh, Bisa aja nanti dibaca, dilihat isinya, terus eh, dikaji ya. Kira-kira ada nggak gap atau ada nggak topik-topik yang masih yang terlewat ya. Yang berikutnya adalah temukan ide dari lapangan. Ya, lapangan ya sekitar kita ini kan sangat luas ya, dan kita juga udah dikaruniai ya tinggal di tempat yang luas, artinya cukup kaya ini ya. Objeknya ya masalahnya juga cukup kaya juga ya. Ya itu adalah sumber ide penelitian yang ya mungkin bisa dikatakan tidak habis-habis. Ya. Nah kalau kita berjalan pergi ya pergi nggak cuma sekedar apa menikmati pemandangan menikmati perjalanan ya, tapi sambil kita berpikir, sambil buka telinga ya, buka mata jelas sih. Eh, Bicara dengan orang-orang dalam perjalanan, bicara ya dengan lingkungan sekitar, ya kunjungi tempat-tempat yang eh, cukup penting ya. Kita ke pasar, ke kantor pemerintah, ya, masuk kebun, ke sungai dan sebagainya ya. Ya di situ coba cari ada masalah apa di situ. Gimana kalau kita juga masih mentok, udah muter kemana-mana ya, dari pegunungan sampai ke gurun pasir dah kita kunjungi, tapi kok nggak dapat dapat juga idenya. Misalkan seorang mahasiswa perlindungan tanaman nyari penyakit nggak ketemu. Nah, berpikir sebaliknya. Ya, kalau kalau nggak nemu ada penyakit ya telitilah kenapa kok bisa nggak muncul penyakitnya ya. Seperti itu ya. Oke. Cara lain menemukan ide. Yang pertama gabung dengan organisasi profesi. Gabung dengan komunitas-komunitas yang ya ini yang berkaitan dengan ya ilmu yang atau topik yang akan kita teliti atau dengan topik yang kita sukai gitu ya. Kalau kita sering kalau kita bergabung dengan komunitas tersebut ya kita akan banyak interaksi dan mungkin akan menemukan sumber-sumber masalah yang baru. Kemudian rajin menyimak tawaran hibah. Nah kalau ini untuk kalau untuk nyari hibahnya ya. Tapi untuk idenya sendiri yang lebih penting ya mau ngajukan hibah kan harus ada ide dulu kan. Ya, kalau udah dapat ide ya barulah cari tawaran hibah untuk pendanaannya. Yang ketiga, bicara kepada orang yang tepat. Oke. Kalau mahasiswa ya mungkin eh, banyak bergaul ya eh, dengan dosen ya atau dosen dari jurusan lain atau mahasiswa juga dari prodi yang lain dari jurusan yang lain untuk memperkaya ini ya eh, yang memperkaya wawasan. Ya kalau kita punya wawasan yang makin banyak kan akan lebih mudah mencari ini apa mencari apa masalah ya mencari ide. Sebagai awal untuk mempertimbangkan topik penelitian ya, coba mempertimbangkan dan pilih salah satu dari sebuah hipotesis untuk dibantah atau didukung ya. Sebuah masalah keseharian, sebuah ide untuk diuji, sebuah keadaan umum untuk diteliti, fenomena, konsep yang perlu deskripsi atau penjelasan, kekurangan data yang harus diisi, pelayanan yang harus dievaluasi,
keinginan untuk mempelajari kepustakaan, wawancara, atau mencoba kemampuan meneliti, penelitian pesanan, atau tugas yang diberikan orang lain. Ya, tadi untuk mahasiswa ya. Jadi bergaul dengan dosen itu ya, ya bukan bukan sekedar ini, ya, bukan sekedar basa-basi aja, tapi bisa coba korek lebih dalam ya. Dosen ini spesialisasinya apa ya? Punya penelitian di bidang apa? Ya, siapa tahu cocok. Siapa tahu penelitiannya termasuk yang Anda sukai. Ya. Saya cocok dengan penelitian ini ya. Nanti bisa diperdalam dan eh, ya syukur-syukur bisa jadi ini, bisa dapat ide penelitian yang baru. Langkah selanjutnya kalau topik penelitian sudah diperoleh, ya, ya kita udah bisa bergerak. Jadi eh, tadi apa, langkah berikutnya kan harus dirumuskan dulu dalam sebuah pertanyaan yang jelas ya. Ingat rumusan masalah harus jelas. Terutama kalau kalian ngajukan proposal. Reviewer itu akan senang kalau masalah penelitiannya itu bisa di awal baca itu udah langsung tahu penelitiannya itu tentang apa. Jadi kalau isinya bertele-tele, muter-muter nggak jelas mau apa ya, itu menandakan proposalnya nggak bagus itu dan ya kemungkinan didananya akan jadi kecil. Oke, ini ada contoh diagram alir ini ya. Misalkan kita tertarik topik dengan alkoholisme, eh, topik ini sangat luas ya. Kita dapat menyoroti atau meneliti dari berbagai sumber dari sudut pandang. Jadi, nah diperlukan suatu pernyataan pertanyaan penelitian yang memenuhi unsur yang disingkat dengan FINER yaitu visible, artinya dapat dilaksanakan ya. Artinya penelitian ini mungkin mungkin dilakukan. Ya, karena ada mungkin mungkin pertanyaan bagus pertanyaan tapi nggak visible, nggak mungkin dilakukan. Interesting, menarik, novel, eh, kebaruan ya, unsur kebaruan. Kemudian ethical, etis untuk diteliti dan relevan. Ya. Itu finer tadi ya. Nah, di sini diberikan step-stepnya, langkah-langkahnya ya. Jadi topik besarnya itu kan adalah alkoholisme. Identifikasi dulu ini. Kemudian dari alkoholisme itu kan muncul beberapa pertanyaan ya, beberapa masalah atau ya beberapa ini topik yang bisa diteliti kan. Profilnya seorang alkoholik itu seperti apa sih profilnya ya? Penyebabnya apa? Gimana proses seorang itu jadi seorang alkoholik? Bagaimana pengaruh alkoholisme terhadap keluarga? Gimana pendapat masyarakat terhadap alkoholisme dan gimana, gimana model penanganannya? Nah, di antara ini mungkin yang dipilih itu yang ditandai merah itu adalah pengaruh alkoholisme terhadap keluarga. Nah, itu nanti masuk ke step berikutnya itu dipilih dan kemudian munculkan pertanyaannya. Pengaruh alkoholisme itu apa saja? Apa pengaruh terhadap hubungan pernikahan? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak? Apa pengaruhnya terhadap keuangan keluarga? Formal, kemudian diformulasikan tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau apa saja pengaruh alkoholisme terhadap keluarga. Ya. Lebih detailnya, lebih khususnya adalah tadi pengaruhnya apa terhadap hubungan pernikahan, gimana pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak, dan gimana pengaruhnya terhadap keuangan keluarga. Oke. Nah, kemudian kita mantapkan lagi ya. Kita tengok ke diri kita sendiri ya. Apakah kita mampu melakukan penelitian itu ya. Kita list dulu ya, pekerjaannya nanti apa saja. Waktunya ada apa enggak ya, biayanya dan kemampuan yang lain-lain gitu ya. Kemudian kita cek ulang apakah benar itu kita tertarik di situ atau masih ragu-ragu ya. Apakah kita cukup mantap setuju dengan tujuannya, apakah sumber daya cukup, apakah kita bisa
melakukan dan lain-lain. Itu contoh ya, diagram alir sampai ke rasionalitasnya. Apakah kita sanggup menyelesaikan itu nanti? Berikutnya adalah pertanyaan apakah topik saya orisinal? Ya, ya ini kan terkait sama novelty tadi ya. Original novelty itu udah pernah disampaikan bahwa tidak ada yang 100% orisinal, nggak ada yang 100% itu novel ya. Pasti ada irisan dengan yang lain. Akan tetapi ya kita bisa buat gimana caranya supaya tidak apa yang kita lakukan itu tidak seperti menjiplak, tidak seperti mengcopy pekerjaan orang ya. Bahwa apa yang kita lakukan itu eh, masih dominan yang berbedanya. Ada beberapa yang sama irisannya ya, itu jelas pasti ada. Tapi kita bikin sesuatu yang lebih dominan di situ ya, yang tidak samanya yang lebih dominan. Oke. Eh, Gimana kalau kita menemukan topik yang baru dan sama sekali masih asing, belum umum ya. Banyak kasus ditemukan ketika ada mahasiswa berhasil terlatih curiosity-nya atau rasa penasarannya dan kemudian bawa ide tersebut kepada pembimbingnya justru ditolak karena kurang banyak membaca. Oke, ya artinya kalau mau dijadikan skripsi mungkin agak sulit, tapi nggak usah putus asa kan. Namanya meneliti itu kan tidak harus tujuan akademik ya, bisa kepuasan batin ya. Ya oke, tujuan akademik jelas jelas pasti ngaruh nanti ya. Bisa kepuasan batin ya, ya bisa tujuan-tujuan spiritual dan sebagainya kan. Oke, tapi ya eh, yang penting adalah ya ini kita eh, kutip perkataan Albert von Lagerfeld ya. Penemuan baru terjadi karena seorang penemu melihat suatu hal, sebagaimana orang-orang melihatnya, tapi ya memikirkan apa yang tidak seorang pun memikirkannya. Jadi kalau seperti itu ya sebenarnya kita tuh istimewa gitu. Kita satu-satunya orang yang mikirin itu dari miliaran orang di dunia ini, kita satu-satunya orang yang berpikir hal itu ya. Orang lain mungkin tahu hal tersebut, tapi kita hanya satu yang memikirkan. Menurut John Locke, pendapat baru memang selalu diragukan dan biasanya ditolak hanya karena pendapat tersebut belum umum. Oke. Ya, kalau di sini mungkin bukan pendapatnya yang ditolak, tapi mungkin eh, orang belum bisa tahu ya. Dan ya itu kadang kalau kita mau meneliti hal yang baru, memang kendalanya pasti banyak ya. Apalagi kalau misalkan trennya sekarang penelitian itu arahnya adalah ya benefit, yang direct benefitnya gitu ya. Itu pasti sulit. Oke, baik itu aja. Sebenarnya kalau dilihat isi materinya dengan judulnya tadi nggak begitu relevan ya. Tidak mengaitkan dengan penelitian sebelumnya ya. Ini lebih kepada trik atau tips ya, eh, menentukan ide penelitiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Hampir 1 jam ya, jadi ya seperti biasa, mungkin kuliahnya 1 jam aja. Sisanya silakan diskusi, silakan belajar sendiri-sendiri ya. Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan sampai sini. Eh, ini kan pertemuan 10 ya. Oke, kita berarti pertemuannya ada 2 kali lagi. Setelah itu eh, akan dikhususkan buat melakukan riset mini ya. Riset mini itu kalian dari sekarang juga sudah boleh mau mengerjakannya. Sambil nanti dalam perjalanannya, ya misalkan dapat ilmu-ilmu baru ya, kan tinggal direvisi saja gitu ya. Tapi dari sekarang mau dimulai juga nggak masalah gitu. Atau mau nunggu sampai materinya habis baru dimulai ya, itu terserah. Kan yang kalian yang atur saja gitu. Yang jelas nanti pertemuan 15 dan 16 itu akan diseminarkan. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sampai di sini dulu pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas ya. Saya keluar dari room.